Halo kawan Kaliber, kita bertemu lagi bersama saya Edi Wahyudi dan Mas. Saya Indra Karismiaji dalam acara Kaliber, Kupas Iya, dan Analisa Berita. iya. Ini Mas Indra, kita ini Sehari sehari lagi Lebaran agak-agak nih Mas ya. ya, Sehari lagi Lebaran nih. iya. Mudah-mudahan bentar lagi. Tapi kita ini mau ngomong maksiat ini Mas. Waduh, apa nih kok tiba-tiba ngomongin maksiat nih, ada apa? Ada Tapi apa? nggak sembarangan tempat dilakukan maksiat ini. Di kantor Oke. KPU. Wah, ini bener nggak? Nanti kita dibilang nyebar hoax lagi. Ini berdasarkan laporan yang masuk ke DKPP dan kita kutip dari medcom.id. Oh, Medcom ya. Jadi Ya, jadi Medcom ini grupnya apa? Metro TV ya. Ya, Saya ya. bacakan dulu ya, Mas. Siap. Tak hanya soal pemilu, DKPP paling banyak proses pelanggaran asusila. Nah ini. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Hedi Sugiyato, mengungkapkan jenis persidangan terbanyak di luar pemilihan umum atau pemilu. DKPP juga memproses pelanggaran etik non-tahapan pemilu. Perkara terbanyak di luar penyelenggaraan pemilu adalah asusila, kata Hedi di gedung MK Jumat kemarin. Hedi mengatakan pihaknya menerima 322 aduan sepanjang 2023. Jenis aduannya bermacam-macam, seperti minuman keras di kantor, perselingkuhan antar penyelenggara pemilu, hingga masalah utang dan piutang, ujar dia. Meski begitu, jenis laporan terbanyak tetap seputar penyelenggaraan pemilu. Jumlahnya mencapai 90% dari total laporan. 90%-nya masih berkaitan soal tahapan penyelenggaraan pemilu. Ini Mas, Ya. ada 10% yang soal integritas ini. Integritas itu bukan uang ya, kita ini nggak ada berita uang, tapi berita integritas yang di luar uang. Ini soal hubungan apa namanya dengan perselingkuhan, kemudian minuman keras ini, sampai dengan soal utang piutang. Ini di kantor KPU loh Mas. Ya. Dan ini yang menyampaikan adalah Ketua DKPP ya. Pak Ketua Hedi DKPP. Yugito ini adalah Ketua DKPP. DKPP itu adalah Dewan Ya. Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan dalam berita ini dikatakan perkara terbanyak di luar penyelenggaraan pemilu adalah asusila. Hmm. Nah, ini salah satu yang kena sanksi kan sebetulnya Ketua KPU sendiri ya. Yang Ya. kita juga pernah bahas betapa saktinya beliau sudah kena sanksi, bahkan sanksi apa peringatan keras terakhir, tapi mulai lagi dari nol kan. Nah, ini beliau punya kasus yang kena sanksi apa peringatan keras terakhir itu waktu terbukti ada perjalanan pribadi dengan ketua salah satu partai ya. Partai apa itu sebetulnya, Mas? Masih ingat nggak? Yang wanita emas itu loh. Iya, iya, wanita emas. Oh. Partainya apa kita nggak ingat ya. Nggak Ketua ada lah di Umum parlemen. Ketua Umum Partai Republik Satu, Ya. Hasnaini, yang akrab disapa wanita emas, itu terbukti melakukan perjalanan pribadi yang dibiayai oleh Bu Hasnaini ini ke Jogja. Dan itu melanggar etik lah. Nah, terlepas ada kejadian apa di sana, tapi yang jelas sudah ada sanksinya demikian. Nah, ini yang juga kita berulang kali sampaikan, Mas. Yang namanya memiliki suri toladan itu penting. Di depan menjadi contoh, kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara itu ingarso sung tulodo itu penting. Nah, kalau ketua KPU-nya itu terbukti melanggar etika sampai disanksi peringatan keras terakhir dengan perjalanan pribadi ini dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya ya, kan berarti kan bukan bukan istrinya nih kan. Perjalanan itu ya sangat wajar kalau kemudian
anak buahnya ya bisa melakukan hal yang sama atau bisa lebih parah lagi kan. Iya. Makanya di DKPP ini mengemukakan kalau kasus yang terbanyak selain tentang penyelenggaraan pemilu bicara tentang kasus asusila. Ini dengarnya miris sih gitu karena kita Hmm. bicara kalau orang-orang yang kita percayakan menyelenggarakan pemilu tetapi punya problem dengan kasus kesusilaan, ini bukan berarti kita mau jadi orang yang sok suci ya. Kan bukan bukan itu tujuan dari kita mendiskusikan ini, bukan juga ingin menyerang mereka secara pribadi, tapi ini sudah diangkat, sudah diadukan oleh DKPP dan sudah disampaikan ke media secara terbuka kan. Ini memang yang akan membahayakan dalam proses-proses apapun yang menjadi keputusan KPU, karena akan ada pengaruh-pengaruh dari kejadian-kejadian asusila ini, Mas. Bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka bertindak, gitu kan. Orang yang punya masalah asusila itu ya biasanya bermulai dari pikiran kan. Hmm. Bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka bertindak, bagaimana cara memandang lawan jenis, bagaimana memandang kesakralan perkawinan. Itu kan kita bicara masalah kesetiaan, bagaimana perjanjian suci kan gitu. Itu yang akan berpengaruh bagaimana nanti hasil KPU juga orang-orang yang kita percayakan untuk menjadi penyelenggara pemilu ini melihat penting atau tidaknya yang namanya kesakralan, kejujuran, kesetiaan, ya kan, kesusilaan. Ini akan sangat berpengaruh. Kalau Mas Edi ngelihatnya bagaimana? Ya, sebuah lembaga negara yang mengurusi urusan publik ini itu harus menjadi toladan, Mas. Kalau Ya, dia cacat integritas, apalagi ini cacat susila ya, asusila itu kan cacat susila, ya. itu kan hasil atau produk dari pekerjaan mereka itu patut diragukan. Betul. Jangan-jangan, jangan-jangan apa namanya hasil kerja mereka ini adalah produk juga dari apa namanya kecacatan tadi. Hmm, Kalau misalnya dia gampang eh, apa namanya selingkuh gitu, apalagi di kantor ada minum-minuman keras, kemudian ada soal utang piutang gitu. Jangan-jangan selain yang disebutkan tadi itu masih banyak yang tidak diketahui publik. Ini ya. yang bahaya buat keputusan yang mereka keluarkan gitu. Betul, betul. Nah, ini yang kita sayangkan sekali lagi kita bukan mau bertindak sok suci ya. Kita juga manusia yang tentunya punya kelemahan. Ya, Kita punya kesalahan kan gitu. Tapi ini berhubungan dengan tugas kan gitu. Dengan tugas sebagai penyelenggara pemilu yang memang harusnya itu menjaga marwah pemilu supaya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Ini kan mereka nih. ya, Kalau pemikirannya sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat asusila, itu bisa berpengaruh kan? Bagaimana terhadap eh, keseriusan mereka dalam menjaga marwah pemilu ini. Nah, itulah mungkin yang membuat kenapa banyak pihak itu menyampaikan bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang paling brutal kan sepanjang sejarah Republik Indonesia. Nah, ini juga mungkin berpengaruh dengan temuan-temuan kok ternyata paling banyak kasus asusila dan ternyata ketua KPU-nya sendiri kan juga sudah terkena sanksi ya, terbukti ada perjalanan pribadi ini dengan seorang wanita keluar kota yang bukan istrinya kan, itu
bisa saja dianggap itu kasus asusila kan, Ya, ya kan? Terlepas kembali itu kan urusan pribadi masing-masing, tapi di sini konteksnya beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum di Indonesia yang harusnya betul-betul menjaga marwah pemilu, memberikan contoh pada anak buahnya. Nah, ini kan contohnya jadi contoh yang kurang baik dan akibatnya ditiru kan gitu. Kalau ternyata banyak kasus di KPU. Nah, ini catatan kita bersama lah. Mudah-mudahan model seperti ini adalah hal yang terakhir dilakukan oleh pejabat-pejabat KPU dan seterusnya kita punya pejabat di KPU yang komisionernya semuanya betul-betul bisa menjaga marwah KPU. Harapan ya. kita bersama begitu, Mas. Apalagi salah satu hakim konstitusi Arif Hidayat itu, kalau nggak salah kutip saya, kalau sudah berkali-kali melanggar kode etik, ya sudah dibuang aja ini. Kan gitu. Lah kan itu yang juga kita bahas di video kita berapa kali yang lalu. Ini kok ketua KPU ini sakti sekali ya kan gitu. Berulang kali mendapatkan sanksi. Ya selain sakti, beliau juga nggak punya malu kan begitu. Kalau di negara lain hal seperti ini otomatis akan mengundurkan diri ya. Apalagi berbicara tentang etika. Kita berulang kali membahas etika. Etika itu di atas hukum, etika itu di atas aturan. Karena etika itu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bukan sekedar mana yang salah dan yang benar. Itu melanggar aturan itu bisa disebut salah, tapi bisa jadi salahnya itu merupakan satu kebenaran dari sisi etika. Tapi kalau kalau itu melanggar etika, udah pasti itu hal yang buruk, itu Mas. Ya. Dan puncak dari serangkaian kasus atau peristiwa yang terjadi di negara ini, itu kok lama-lama kita bisa menyimpulkan bahwa negara kita ini, bangsa kita ini saat ini adalah berada dalam posisi krisis keteladanan, krisis Betul. tauladan, gitu ya. Itu Sepakat, yang membuat kita sepakat, makin miris gitu. sepakat. Dan itulah yang tadi saya di awal katakan yang namanya filosofi Ingarso Sung Tulodo itu penting sekali. Bagaimana di depan itu memberikan contoh, di depan itu menjadi suri toladan, ya kan? Kalau pemimpinnya jujur, ya kan? Anak buah yang di bawahnya kalau tidak berbuat jujur, itu pasti nggak enak, ya kan? Pemimpin saya aja jujur kok masa saya jadi pembohong. Kalau pemimpin saya itu adil, yang di bawah itu kalau berbuat nggak adil, itu pasti rasanya nggak enak, serba salah. Ya, Kalau pemimpinnya nggak korupsi, anak buahnya korupsi, itu pasti juga nggak enak. Tapi kalau misalnya pemimpinnya itu korupsi, ya yang di bawahnya malah jauh lebih parah kan. Yang di atas aja korupsi, ngapain saya tidak korupsi? Nah itu yang mudah-mudahan diskusi kita hari ini juga menyadarkan banyak pihak, menyadarkan rakyat Indonesia pentingnya bagaimana tadi keteladanan ya kan, kita punya contoh pemimpin itu. Sekali lagi kita nggak mengharapkan sebuah kesempurnaan, bukan itu yang maksud kita ya. Kita tentunya nggak ada lah pemimpin yang sempurna. Kita juga nggak mengatakan ada orang yang mendekati sempurna, itu justru malah salah satu problem kenapa saat ini itu kita berantakan seperti ini, kita terlalu mengkultuskan manusia gitu. Jadi kita tahu setiap manusia ada kelemahannya, tetapi kita dorong supaya pemimpin tertinggi itu memberikan keteladanan, memberikan contoh yang terbaik, terutama dalam tugas-tugasnya. Gitu, ya, Mas. ya. Seperti saya kutip sedikit dari Pak Anies Baswedan tuh, ikan tuh busuk itu dari kepalanya. Kalau kepalanya sudah busuk maka menjalar sampai ke ekornya. Itu kira-kira ini yang harus apa namanya diwaspadai oleh seluruh rakyat, seluruh komponen bangsa kita ini. Gitu Mas Indra. Sangat. Ya, terima kasih Mas Indra. Siap. Kita Semoga jumpa besok lagi. kita sudah mulai Lebaran, tapi kita Ya, masih menunggu apa namanya sidang isbat dari Kementerian Agama ini. pemerintah ya untuk ini. Ya, Iya, mudah-mudahan kita. iya. Oke, Ya, siap, terima Mas. kasih Mas Bram.
Terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.